Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita dalam satu hari ini, terlebih dahulu marilah kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman kita dalam satu hari ini. Terlebih dahulu marilah kita bersatu di dalam doa. Sungguh Allah yang luar biasa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan buat seluruh kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Engkau masih memberkati kami dari tidur kami hingga pada pagi hari yang begitu indah ini. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada pagi ini, Senin 15 November 2021, tertulis dalam kitab Yohanes 3 ayat 20. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Saya akan mengulainya sekali lagi. Sebab barang siapa yang berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada seorang filsuf Yunani yang bernama Plato mempunyai cara yang imajinatif untuk menerangi sisi gelap dari hati manusia. Dia menceritakan kisah tentang seorang gembala yang tanpa sengaja menemukan cincin emas yang selama ini tersembunyi jauh di dalam tanah. Suatu hari terjadilah gempa besar yang membelah sebuah makam kuno di sisi gunung, dan cincin itu pun terlihat oleh si gembala. Secara kebetulan, dia juga menemukan bahwa cincin tersebut memiliki kemampuan ajaib untuk membuat pemakainya bisa tidak terlihat kapan saja ia menghendakinya. Saat berpikir tentang sesuatu yang tidak terlihat, Plato mengajukan pertanyaan ini. Jika seseorang tak merasa khawatir akan ketahuan dan dihukum, apakah ia akan menolak untuk berbuat jahat? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kegelapan bukan saja personifikasi suatu pribadi dan kuasa iblis. Kegelapan menurut Alkitab adalah apa yang dipilih manusia agar mereka dapat melakukan apa saja yang mereka kehendaki tanpa diketahui orang lain. Alkitab mengatakan bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, posisi kita adalah keluar dari gelap dan masuk ke dalam terang. Tetapi Allah yang Maha Kasih menciptakan manusia dengan hak untuk memilih. Ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, Tuhan sudah memerintahkan untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi Hawa memilih untuk melakukan hal yang sebaliknya. Dan itulah yang kita lakukan. Kegelapan juga suatu tempat. Seorang yang menjalani kehidupannya dalam kegelapan, yang mempraktekkan pekerjaan kegelapan, melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan, orang itu sedang menuju ke suatu tempat juga. Di dalam Alkitab menggambarkan hal itu bisa kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Yohanes, kita melihat bahwa Yesus membawa gagasan yang berbeda.
Sebagai gembala yang baik, Yesus berbicara tentang hati manusia yang tinggal dalam bayang-bayang kegelapan untuk menyembunyikan perbuatan mereka yang jahat. Kita dapat melihat dalam Yohanes 3 ayat 19-20. Dengan menyoroti hasrat kita untuk menyembunyikan kejahatan, Yesus tidak bermaksud menghakimi kita, melainkan Dia menawarkan kepada kita keselamatan melalui dirinya. Sebagai gembala di hati kita, Dia menerangi watak manusiawi kita yang terburuk untuk menunjukkan kepada kita betapa Allah sangat mengasihi kita. Pilihan untuk memilih terang atau gelap ada selama kita hidup di dunia ini. Karena itu, Bapak Ibu, marilah kita memberitakan firman kepada orang lain bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia, sehingga mereka mengenal terang itu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang terkasih, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk cahaya kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami ya Bapa, supaya kami dapat berjalan dengan taat di dalam terang kebenaran-Mu untuk segala hal yang kami lakukan, terkhusus di dalam satu hari ini. Bantulah kami ya Tuhan untuk menjalani seluruh kehidupan kami dalam satu hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua.